Oke, teman-teman, jadi pada hari ini, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pagi hari, tadi publik dunia maya digemparkan atau dihebohkan oleh sosok-sosok atau foto-foto spaceshoot dari generasi terbaru MPV sejuta umat Toyota, yaitu Toyota Avanza 2022, teman-teman. Dan jika pertama kali keluar, Avanza benar-benar sepertinya Toyota akan ngamuk dan langsung menjadi raja kembali di kelas MPV. Kira-kira Toyota memberikan ubahan apa aja sehingga Avanza akan memenangkan atau menjadi MPV sejuta umat lagi? Yuk, jadi mending kita lihat bagian desain depan dulu. Dari desain bagian depan bisa kalian lihat Avanza kini benar-benar berubah, yang kini tampangnya makin modern, teman-teman. Makin modern, makin sporty, dan makin tegas. Makin mewah juga. Dari depan yang langsung gue notice atau gue perhatikan adalah pada bagian grillnya yang kini berbentuk trapezoidal. Dan grill ini sama seperti kepunyaan Toyota Corolla Cross maupun adiknya yaitu Toyota Race. Dan perpaduan grill yang besar serta banyak tarikan-tarikan garis yang tegas ini membuat tampangnya kini bukan lagi tampang mobil-mobil MPV, teman-teman, melainkan mobil-mobil SUV. Nah, dari grill, fokus selanjutnya adalah pada bagian lampu. Dia sudah menggunakan multi reflektor LED, teman-teman. Dan sepertinya juga ada DRL-nya yang memanjang di bagian bawah. Dan itu sebuah dobrakan atau sebuah improvisasi yang sangat baik mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini. Dan di atasnya, ciri khas Toyota, banyak sekali garnish atau aksen-aksen chrome. Dia di kap mesinnya sampai di bagian tengah juga dibekali dengan chrome yang cukup banyak. Nah, ke bawah ada lampu fog lamp yang kalau dilihat dari bentuknya, ini merupakan lampu fog lamp yang masih menggunakan bohlam pijar biasa atau bohlam halogen. Dan kalau kita ngomongin mesin, sayangnya belum ada informasi apapun mengenai mesin apa atau kode mesin apa yang digunakan oleh Toyota Avanza ini. Tapi menurut riset yang gue baca, ada dua kemungkinan Toyota memasukkan mesin terbaru daripada mobil yang akan menjadi mobil sejuta umat mungkin, yaitu mesin 1500 atau mesin 1300. Sepertinya opsi mesin 1000 cc berturbo seperti Toyota Race tidak digunakan di mobil yang akan menjadi MPV sejuta umat ini. Dan secara overall, bentuk tampilan depannya ini benar-benar Toyota itu seakan ngamuk dan memberikan desain yang sangat fresh. Apalagi Toyota Avanza belum mengalami penyegaran yang benar-benar improvisasi selama kurang lebih 10 tahun ini. Oke, kita langsung lanjut bahas bagian sampingnya. Nah, ini merupakan bagian yang menjadi favorit gue ketika pertama kali gue lihat gambarnya. Adalah Toyota Avanza ini berdimensi makin panjang, teman-teman, secara gambar ya. Nggak hanya panjang di bagian dimensi, namun panjang juga di bagian wheelbase, yang pastinya panjang dari wheelbase ini berdampak positif kepada kelegaan di dalam ruang kabin. Dan Avanza lagi-lagi merupakan LMPV yang memiliki kelegaan ruang kabin yang masih oke banget sampai sekarang ini, teman-teman. Nah, di bagian samping ini kalau kalian familiar bentuknya, walaupun dibuat agak-agak berbeda, namun masih terciri bahwa ini merupakan siluet bodi dari Toyota Rush terbaru. Tapi ini masih spekulasi, masih dugaan gue, dan Toyota belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai basis bodi apa yang digunakan untuk Avanza generasi terbaru ini. Nah, kita lanjut ke bagian bawah, di mana velgnya kini makin keren, makin modern, dan makin canggih, teman-teman. Karena selain ukuran yang lebih besar, yaitu kurang lebih, kalau dari foto ini adalah velg ukuran 17 inci yang dipadukan dengan ban dengan profil yang cukup tipis, teman-teman. Tapi di bagian dalamnya atau di bagian pengeremannya, kini Avanza sudah diberikan 2 buah rem cakram di depan dan di belakang, teman-teman. Dan ini merupakan suatu improvisasi yang dimana sekarang Toyota fokus untuk mengedepankan faktor keselamatan daripada mobil-mobilnya.
Apalagi kalau kalian tahu bahwa mobil ini disinyalir juga sudah mendapatkan fitur keselamatan dari Toyota terbaru, yaitu TSS alias Toyota Safety Sense, yang sama seperti yang digunakan oleh Toyota Race, yaitu fitur keselamatan yang meliputi fitur Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan pastinya itu merupakan fitur yang harusnya ada di mobil di atas 800 juta, tapi kini Toyota Avanza sudah memilikinya. Mantap. Dari bagian desain samping, dia garis chrome-nya memanjang dari bagian kap mesin depan sampai window line hingga bagian belakang bahkan teman-teman. Dan di bawahnya ada sebuah side skirt warna hitam yang dibuat Dove. Ini nice, tapi gue bisa yakin kalau mobil ini bukan ala-ala SUV karena di bagian over fendernya atau di bagian fender dia tidak diberikan warna-warna hitam. Biasanya pabrikan kan senang banget ngasih cladding warna hitam di bagian fender rodanya untuk mentegaskan bahwa itu merupakan desain atau ciri khas dari SUV. Selanjutnya di bagian belakang dari mobil ini yang mengundang perdebatan pastinya teman-teman. Karena ketika gua pertama kali ngelihat, wow, desainnya tidak seperti desain bagian depan dan bagian samping yang tegas-tegas. Di bagian belakang ini cenderung lebih unik dan aneh. Karena siluetnya ini gue langsung teringat pada siluet dari mobil termewahnya Lexus, MPV termewahnya Lexus, yaitu Lexus LM350. Kenapa begitu? Karena ada satu buah lampu yang memanjang di bagian tengah yang menyambung hingga bagian lampu kiri kanannya. Wow, dan harusnya garis panjang ini atau lampu yang panjang ini sudah juga dibekali dengan LED ya harusnya teman-teman. Jadi bukan reflektor aja, sehingga membuat signature atau ciri khas dari Avanza baru ini ketika malam hari. Dan gue sih berharap ini LED ya teman-teman. Tapi kalau dilihat untuk lampu mundur dan lampu sennya, rumahnya itu masih menggunakan rumah lampu pijar atau lampu halogen teman-teman. Dan di bagian tengah bisa kalian lihat ada tipe dari mobil ini, dan kebetulan gambar yang kita lihat sekarang adalah tipe tertinggi mungkin karena dia sudah veloz dan di bawah ada emblem Q yang kalau di Kijang Innova ini merupakan tipe tertinggi sebelum adanya Venturer. Dan mungkinkah ada veloz Venturer? Ya kita nggak tahu, kita nantikan aja ya. Nah ke bagian bawah ada bumper yang cukup besar atau diffuser yang masih senada sama bagian depan nih teman-teman. Warnanya itu brush aluminium atau warna silver gini. Mantap. Dan kalau dilihat kacanya belum ada defoggernya, ada wiper belakang dan juga memiliki antena safir. Nah untuk fitur belakangnya juga terlihat ada beberapa sensor parkir. Namun kalau dilihat secara kasat mata, Avanza belum mendapatkan kamera mundur teman-teman. Tapi itu hanya spekulasi dari gambarnya aja. Kita tunggu versi asli dari mobil ini aja. Dan kita lanjut bahas bagian interior dari Toyota yang diduga Avanza generasi terbaru atau Avanza 2022. Dimana sekilas bentuk interiornya ini mirip seperti kakaknya lagi-lagi, yaitu Toyota Rush teman-teman. Tapi yang langsung gue notice pertama kali adalah pada bagian tengahnya, dimana di bagian entertainment atau fitur entertainmentnya dia sudah menggunakan layar yang rasanya ini sangat besar ya teman-teman. Dan gue prediksi atau gue duga ini merupakan layar sebesar 7 atau 8 inci. Dan pastinya sudah diberikan fitur yang bisa ngecek saldo e-money. Oke, tapi kita bahas dulu untuk bagian kemudi atau bagian drivernya. Dimana untuk setirnya, Toyota kini memberikan setir model Toyota Fortuner teman-teman. Bentuknya itu sama persis. Dan ada juga tombol-tombol yang banyak sekali di bagian kiri dan di bagian kanan dari setir ini. Karena kalau memang benar Toyota juga memasukkan fitur TSS seperti yang udah bilang tadi, dan pastinya TSS itu bisa kalian atur melalui tombol yang ada di bagian setirnya. Oke, lanjut kita bahas joknya, dimana joknya sudah diberikan juga airbag teman-teman di bagian penumpang bagian depan, dan ini merupakan peningkatan fitur keselamatan yang cukup baik. Ada TSS-nya, ada fitur airbag-nya juga. Lalu kita bahas ke bagian tengah. Tadi layar infotainmentnya udah gede banget. Turun ke bawah dia ada dua buah knob putar AC yang harusnya AC-nya sudah bentuknya digital, dan climate control juga. Asik banget ya, Toyota udah melakukan improvisasi banget. Dan ke bawah ada satu buah tombol bulat
yang mungkin ini adalah tombol engine start stop button. Dan di foto selanjutnya, di bagian belakang, kalau kalian lihat, Toyota kini memberikan satu buah monitor belakang atau roof monitor yang terlihat juga cukup besar. Jadi bukan sunroof yang diberikan Toyota, tapi cukup roof monitor aja. Dan ini merupakan suatu fitur yang kepake nggak kepake, asal ada aja. Yang penting kelihatan mewah teman-teman. It's okay banget, ini salah satu bentuk Toyota dalam memanjakan konsumen mungkin. Dan kalau kita lihat bentuk joknya juga masih sama konfigurasinya 60-40, di mana 40 di bagian kiri, yang juga sudah pastinya one top stumble untuk masuk ke dalam belakang. Dan dia juga dilengkapi dengan berbagai kompartemen terbuka yang berguna untuk menaruh barang-barang Anda teman-teman. Seperti di bagian door trim ada satu buah cup holder di bagian atasnya, dan di bagian bawah kalau kita lihat fotonya ada dua buah cup holder teman-teman. Jadi total ada 3 buah cup holder di bagian door trimnya aja. Lalu kita ke bagian konsol tengah, di mana konsol tengahnya di bagian bawah terlihat bolong, dan ini mungkin bisa digunakan untuk menaruh gadget Anda. Serta kalau dilihat ada sebuah charging port nih teman-teman. Jadi mungkin sudah diberikan juga port lighter atau port USB untuk mengecas daya gadget Anda. Dan sayangnya dari bocoran gambar yang ada, belum terlihat bagian baris ketiga atau bagian penumpang paling belakang dari mobil yang diduga Toyota Avanza 2022 ini teman-teman. Jadi kita nantikan saja gambar-gambar selanjutnya atau keterangan resmi dari Toyota Astra Motor. Dan untuk Toyota, kalau udah launching jangan lupa diundang belanja mobil biar kita bareng-bareng bisa nge-review mobil ini secara langsung. Dan itu aja teman-teman informasi mengenai Toyota Avanza generasi terbaru atau generasi 2022 yang berdasarkan foto-foto yang beredar. Jadi gimana menurut kalian, apakah mobil ini mengalami transformasi dan revolusi yang mengarah ke arah yang positif? Dan apakah Avanza 2022 ini kembali merajai pasar LMPV di Indonesia? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video dadakan ini, video yang gue buat secara dadakan sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.